Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orde Baru merupakan suatu istilah sebutan pada pemerintahan Soeharto. Itu terjadi karena pada pemerintahan sebelumnya di era Soekarno disebut Orde Lama. Awal mula berdirinya Orde Baru terjadi dengan ditandai pelantikannya Soeharto menjadi presiden atas mandat Surat Super Semar setelah terjadinya pemberontakan SPKI 1965. Soeharto resmi dilantik pada tanggal 27 Maret 1968 oleh MPRS. Pelantikan ini dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution selaku jenderal senior yang selamat dari G30 SPKI. Pembacaan pidato pada saat pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjanji akan melaksanakan amanah yang diberikan MPRS dengan sebaik-baiknya dan menegakkan hukum, menegakkan konstitusi, dan menegakkan demokrasi. Tidak satu golongan pun boleh a priori mempertahankan atau melaksanakan kehendak atau pendiriannya. Demokrasi Pancasila harus ditegakkan dan permusyawaratan dan perwakilan. Tidak boleh dibiarkan penindasan golongan lemah oleh golongan kuat, baik melalui cara-cara politik maupun ekonomi. Saudara kini telah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Pada awal masa pemerintahan Soeharto, Indonesia memang mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi. Beberapa kebijakan yang diusung pun membawa kejayaan bangsa Indonesia berkali-kali. Sebut saja pada saat Indonesia bisa mengalami swasembada beras, Pak Harto sering melakukan belusukan ke desa-desa untuk memantau perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Sugeng dalu bapak-bapak. Sugeng dalu. Pripun Pak panenane tahun ini? Banyak napa mboten? Sae napa mboten? Sae. Alhamdulillah. Monggo. Meski ekonomi berkembang pesat, namun hal ini berjalan beriringan dengan adanya KKN yang semakin merajalela. Hal ini terjadi karena Presiden Soeharto hendak fokus pada pembangunan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan yang diambil pun mulai membuat masyarakat Indonesia tidak puas. Akhirnya, pada tanggal 15 Januari 1974, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang dipimpin oleh Hariman Singar. Rekan-rekan sekalian, mari kita buka sejarah. Kita bantu pengangguran mendapatkan pekerjaan. Kita buat mereka dengan bangsa maju. Ayo kita tuntaskan korupsi. Tuntaskan korupsi. Berita akan dilakukan mahasiswa pun terdengar langsung oleh telinga Presiden Soeharto. Siapa? Kami mendapatkan informasi di Jakarta sedang terjadi kekacauan akibat demonstrasi mahasiswa. Bagaimana itu bisa terjadi? Segera selesaikan, bereskan secepatnya. Siapa? Akan saya laksanakan. Namun, para demonstrasi tetap tidak bisa dihentikan. Dan keadaan pun semakin memburuk. Lalu semua keadaan berlanjut menjadi aksi penjarahan di mana-mana. Beberapa hari selanjutnya, sejumlah tokoh nasional pun mulai melakukan diskusi mengenai situasi sosial, ekonomi, dan politik terkini, mengenai Soeharto mundur dari jabatannya. Mengetahui kondisi sudah mulai sangat mencekam. Akhirnya, Presiden Soeharto pun memutuskan berhenti jabatannya pada tanggal
21 Mei 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memantau dan melihat kondisi akhir-akhir ini dengan melihat beberapa aspek membuat saya sulit menjalankan roda pemerintahan saya. Dan saya mulai hari ini memutuskan untuk turun jabatan saya sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang 45. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden saya. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama ini, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi tersebut digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie sebagai Presiden ketiga yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wakil Presiden Soeharto akan meneruskan jabatan beliau dan mengemban tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baharudin Yusuf Habibie pun resmi menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.